Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok genap manajemen strategik yang beranggotakan Muhammad Huda Rohman 182100014, Ani Dwi Wijayanti 182100022, Nanda Jihan Putri 182100038, Liana Dwi Ratnasari 182100114, Salviani 182100164, Anissa Eka Rahmawati 182100180, Nur Ahmad Solikin 182100184. Di sini kami dari kelompok genap akan menjelaskan materi mengenai resiko manajemen strategik dalam perusahaan. Dalam pengkajian tugas individu minggu ke-6, terdapat beberapa manfaat dari manajemen strategik sendiri. Di antaranya, keterlibatan karyawan di dalam formulasi strategi akan dapat memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi, dan dengan demikian dapat mempertinggi motivasi kerja mereka. Dari kutipan tersebut, terdapat resiko yang mungkin saja terjadi, yaitu kekecewaan kemungkinan dari orang bawahan akan keikutsertaannya jika tujuan tidak tercapai, sehingga yang tadinya berusaha meningkatkan kinerja malah bisa menurunkan semangat karyawan. Hal ini tentunya akan merugikan perusahaan sendiri. Slide selanjutnya akan membahas materi mengenai resiko manajemen strategik di dalam perusahaan dan cara penanganannya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviani dengan NIM 182100164 akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi. Perumusan strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu untuk dicapai. Implementasi strategi membutuhkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi dapat dirumuskan dan dieksekusi. Evaluasi strategi adalah tahap final di mana dasar kegiatannya adalah yang pertama, meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini. Yang kedua, mengukur kinerja, dan yang terakhir ketiga, mengambil tindakan korektif. Menurut Fred R. David mengatakan, perumusan strategi, pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi terjadi pada 3 hierarki tingkat dalam organisasi besar. Unit bisnis korporat, divisi atau strategis, dan fungsional. Dengan membina komunikasi dan interaksi antar manajer dan karyawan di seluruh tingkat hierarki, manajemen strategis membantu fungsi perusahaan sebagai tim yang kompetitif. Beberapa usaha kecil dan usaha besar tidak memiliki divisi atau unit usaha strategis. Mereka hanya memiliki tingkat korporat dan fungsional. Meskipun demikian, manajer dan karyawan di perusahaan pada kedua tingkat ini harus secara aktif terlibat dalam kegiatan manajemen strategis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Liana. Terima kasih. Penjelasannya, manajemen strategis tidak boleh menjadi sebuah mekanisme birokrasi untuk memperjuangkan dan melanggengkan kepentingan pribadi.
Manajemen strategis harus menjadi sebuah proses yang membuat manajer dan karyawan di dalam organisasi lebih familiar dengan isu-isu dan solusi alternatif yang masuk akal untuk menyelesaikan beragam persoalan tersebut. Sehingga, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentu harus melibatkan setiap individu yang berhubungan dengan perusahaan, terutama manajer dan karyawan. Semua anggota organisasi harus memiliki semangat untuk mencari dan belajar. Sudah disebutkan pula bahwa salah satu manfaat manajemen strategik ini adalah meningkatkan kinerja karyawan dengan melibatkannya dalam proses perumusan strategi perusahaan. Namun, hal ini dapat menjadi resiko pula karena apabila tujuan tidak tercapai, tentu akan mengakibatkan kekecewaan tersendiri sehingga dapat menurunkan kinerja. Namun, kembali lagi bahwasannya resiko yang besar tentu akan mendapatkan timbal balik keuntungan yang besar pula, sehingga perusahaan harus bisa meminimalisir resiko untuk menghindari hal tersebut. Saya Ani Dwi Wijayanti dengan nomor mahasiswa 1821022 akan menjelaskan tentang Harvard Business Essential tahun 2002. Di sini menerangkan bahwa ketika karyawan mengalami ketidakpuasan, maka karyawan akan cenderung mengambil sikap untuk mundur atau berhenti dari perusahaan. Sebaliknya, jika kondisi semakin baik, maka karyawan akan lebih lama bertahan dalam perusahaan. Rentannya karyawan waktu tertentu untuk keluar dari perusahaan menjadi alasan kuat untuk membuat program seperti peningkatan kesejahteraan yang dapat membangkitkan motivasi kerja dan mengurangi jumlah karyawan untuk keluar dari perusahaan. Dengan demikian, sekalipun status mereka sebagai karyawan waktu tertentu, tetapi mereka mau bertahan sekalipun dengan kondisi hubungan ketenaga kerjaan yang berbeda sifatnya dengan karyawan waktu tidak tertentu atau pekerja tetap yang lebih kuat statusnya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas Nur Ahmad. Kemudian, cara manajer menentukan saat yang tepat menggunakan wewenangnya adalah dengan cara mengomunikasikan keputusan yang dibuatnya kepada bawahan untuk memelihara koordinasi perilaku dalam satu kelompok, di mana keputusan atasan dikomunikasikan kepada orang lain. Dalam hal ini, fungsi keputusan menurut Simon ada 3, yaitu yang pertama, menegakkan tanggung jawab individu untuk memilih siapa yang memegang otoritas. Kemudian yang kedua, mengamankan keahlian dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, memungkinkan koordinasi kegiatan. Selanjutnya, ada beberapa petunjuk yang disarankan oleh para perintis pengambil keputusan bersama atau partisipatif sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari yang kecil dan berjalan dengan pelan. Untuk hal ini, banyak bukti yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam adopsi inovasi. Yang kedua, setuju atas penataan yang khusus. Tidak ada kebenaran tunggal dalam cara melakukan pengambilan keputusan bersama. Hal itu tergantung atas apa yang diinginkan dari kebersamaan. Yang ketiga, prosedur yang jelas mengenai peranan dan harapan staf membutuhkan pengertian akan langkah-langkah dan prosedur untuk diikuti sebelum keputusan dibuat. Ketidakjelasan proses menciptakan kebingungan yang menimbulkan fragmentasi tindakan. Yang keempat, berikan kesempatan setiap orang untuk melibatkan diri. Yang terakhir, bangun kepercayaan dan dukungan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nanda Jian Putri dengan NIM 182100038 akan menyampaikan materi selanjutnya. Menurut Matt Layton dan Michael Corcoran, ahli manajemen risiko dari Deloitte dan Touch LLP,
Memaparkan sistem manajemen risiko yang baik meliputi prosedur sebagai berikut. Pertama, identifikasi dan revisi asumsi dasar perusahaan terkait internal maupun eksternal, mengalokasikan sumber daya bagi risiko yang produktif dan non-produktif. Kedua, membagi perhatian pada sebab dan musabab risiko. Ketiga, mencoba berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi sekaligus menguji keampuhan strategi. Keempat, selalu menyiapkan perencanaan cadangan karena ilmu strategi risiko bukanlah sebuah ilmu eksak yang terjamin akurasinya. Kelima, komunikasikan ide, gagasan, dan strategi kepada seluruh lapisan organisasi agar koordinasi berjalan dengan baik. Eksekutif perusahaan akan terengah-engah bila merencanakan sendiri sembari mengurusi kegiatan operasional. Pendelegasian tugas dan wewenang kepada pihak asuransi profesional menjadi solusi dari segi pengalaman dan pengetahuan. Entah bagaimanapun caranya, perusahaan perlu segera mengambil sikap terhadap risiko yang berimplikasi pada pertumbuhan atau kejatuhan nilai perusahaan. Selanjutnya, model peraturan skala usaha logikal inkrementalis. Model peraturan yang dibahas dalam kajian ini adalah logikal inkrementalis, yaitu perpaduan antara dua model peraturan, entrepreneurial mode dan planning mode, di mana seluruh lapisan perusahaan, termasuk manajer dan karyawan, bisa ikut merumuskan dan mengusulkan sistem perencanaan. Namun, dalam penetapannya tetap dikendalikan oleh satu orang, yaitu direktur atau eksekutif, sehingga output yang dihasilkan tidak terbatas. Evaluasi strategi tetap bersifat formal dan semua lapisan merasa ikut ambil bagian dalam perumusan strategi perusahaan. Ada beberapa cara meminimalisir risiko yang bisa dipertimbangkan manajemen, yaitu 1. Melakukan penjadwalan kewajiban-kewajiban para manajer agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang lebih efisien. 2. Membatasi para manajer pada proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya. 3. Mengantisipasi dan menanggapi keinginan-keinginan bawahan, misalnya usulan atau peningkatan dalam ganjaran. Sebagai suatu kesatuan dalam sebuah organisasi, perlu menerapkan dan mengembangkan kemampuan manajemen internalnya, guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengarahkan segenap potensi dan strategi serta taktik yang tepat untuk diaplikasikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam sebuah organisasi multidivisional, para ahli strategi harus memastikan bahwa setiap divisi melakukan tugas manajemen strategis, termasuk mengembangkan visi dan misi. Setiap divisi harus melibatkan manajer dan karyawannya dalam pengembangan visi dan misi untuk mendukung berkembangnya suatu perusahaan. Organisasi yang gagal mengembangkan visi yang komprehensif dan saat yang bersamaan juga gagal mengembangkan misi yang menginspirasi, maka akan kehilangan peluang untuk menampilkan dirinya dan keuntungan dari yang sudah ada. Semua organisasi membutuhkan pelanggan, karyawan, dan manajer, dan sebagian perusahaan besar membutuhkan kreditor, pemasok, dan distributor. Pendapat adalah sarana komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal. Manfaat utama dari pendapat ini sebagai alat manajemen strategis adalah diturunkan dari spesifikasi tujuan akhir sebuah perusahaan. Mereka memberi manajer arahan terpadu yang melampaui individu, paroki, dan kebutuhan sementara. Mereka mempromosikan rasa saling berharap di antara mereka semua, tingkatan dan generasi karyawan.
mereka mengkonsolidasikan nilai dari waktu ke waktu dan lintas setiap individu atau kelompok. Mereka memproyeksikan rasa harga dan niat itu dapat diidentifikasikan dan diasimilasi oleh pihak di luar perusahaan. Dan akhirnya mereka membenarkan komitmen perusahaan untuk tindakan yang bertanggung jawab yang bersimbiosis dengan kebutuhannya melestarikan dan melindungi klaim penting dari orang dalam untuk kelangsungan hidup berkelanjutan, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, saya Anissa Eka Rahmawati dengan NIM 182101880 akan menyampaikan sumber-sumber dari materi ini. Sumber pertama berasal dari David Fred R. tahun 2011 dalam bukunya Strategic Management, Concept and Cases edisi ke-13 yang diterbitkan di Boston oleh Prentice Hall. Sumber kedua dari Harvard Business Essential Series tahun 2003 dengan judul Managing Creativity and Innovation diterbitkan di Amerika oleh Harvard Business School Publishing Corporation. Sumber ketiga dari Punky Max tahun 2012 mengenai analisis faktor-faktor penyebab pengunduran diri karyawan waktu tertentu pada PT Sinar Pure Foods International di Manado. Sumber keempat dari Syaiful Bahri dan Yuni Khairatunisa tahun 2017 dalam Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis volume 18 nomor 1 halaman 9-15 dengan judul Pengaruh Pengembangan Karir dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Sumber kelima dari Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000 tentang perubahan dan pengembangan sekolah menengah sebagai organisasi belajar yang efektif sebagai materi diklat pembinaan kompetensi calon kepala sekolah. Sumber keenam dari Mark Layton dan Michael Corcoran, yaitu ahli manajemen resiko dari Deloitte & Touch LLP. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Semoga dapat diterima oleh Bapak Dosen Yanuar Saksono dan teman-teman manajemen strategik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.